Menyikapi UKI unggul berdasarkan nilai UKI berintegritas. Shalom, keluarga UKI yang berbahagia. Puji dan syukur kita, keluarga besar Universitas Kristen Indonesia, harus naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah Tuhan Allah yang tak terhingga, sehingga UKI boleh meraih hasil akreditasi perguruan tinggi APT dengan nilai 365 atau unggul berdasarkan SK Ban PT nomor 304/SK/Ban PT /Akred PT /6 Romawi tahun 2022 tertanggal 28 Juni 2022. Suatu hasil kerja keras, kerja sama, kerja cerdas, kerja terus, dan kerja tulus dari tim APT UKI sejak tahun 2020 bersama dengan dan didukung habis-habisan oleh pengurus Yayasan UKI, YUKI, Rektor UKI, para wakil Rektor UKI, baik yang lama maupun yang baru, Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana PPS, para dekan dan wakil dekan, para kaprodi, para kepala lembaga, kepala biro, kepala UPT, pimpinan lembaga kemahasiswaan seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa UKM di tingkat fakultas dan universitas, bahkan dibantu sepenuhnya oleh pengurus Ikatan Alumni UKI, IKA UKI, beserta dengan seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, tendik, plus ibu bapak tenaga kebersihan dan tenaga keamanan di UKI. Sebuah kerja super tim yang diberkati Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya yang luar biasa, sehingga berbuah manis dan berhasil menoreh tinta emas dalam babak baru sejarah perjalanan Universitas Kristen Indonesia. Kerja tuntas dan kerja ikhlas dari para pihak tersebut tidak boleh berhenti pada hari ini saja, lalu membuat kita sombong, angkuh, lengah, lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Keluarga UKI yang bersuka cita, kalau demikian, bagaimana kita semestinya menyikapi hasil APT UKI unggul tersebut bila kita coba merenungkannya berdasarkan nilai UKI berintegritas yang berlandaskan pada Amsal 19 ayat yang pertama? Firman Tuhan dalam ayat tersebut berkata, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Ayat ini menegaskan bahwa seorang yang berintegritas itu adalah seorang yang sangat menjaga kelakuannya atau tindak tanduknya secara konsisten agar bersih atau sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan atau norma aturan yang berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Orang seperti ini akan lebih memilih menjadi orang miskin atau orang yang tidak berpunya daripada menjadi orang kaya atau berprestasi, tetapi kekayaan atau prestasi tersebut diraih dan diperoleh dengan cara-cara tipu menipu, suap menyuap, fitnah atau intrik kotor untuk menjatuhkan orang lain agar dia yang naik posisinya dan lain sebagainya. Bahkan firman Tuhan secara tegas mengatakan bahwa lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Amsal 28 ayat 6. Sebab orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amsal 12 ayat 22. Jadi, apakah kita termasuk orang-orang yang bersih kelakuannya dan jujur kata-katanya? Dalam konteks UKI, hasil APT UKI unggul seharusnya mendorong kita, Bapak Ibu pimpinan UKI, dosen, tendik, dan mahasiswa, untuk mau semakin jujur melihat dan menilai sudah berapa persenkah program studi prodi yang unggul dan berapa persenkah lembaga, biro,
unit pelayanan teknis UPT yang unggul di UKI? Juga, berapa persenkah dosen-dosen dan tendik yang sudah dan telah tersertifikasi, serta berapa persenkah dosen-dosen yang sudah memiliki jenjang jabatan akademik JJA, lektor kepala dan guru besar di UKI? Bila prestasinya tinggi atau sudah bagus, maka bersediakah kita untuk mempertahankan serta mau meningkatkan presentasi itu dari tahun ke tahun? Namun, bila presentasinya masih rendah atau kurang bagus, maka sebagai pimpinan UKI, dosen, tendik dan mahasiswa, mari kita renungkan hal-hal atau terobosan-terobosan apa saja yang harus segera kita lakukan untuk meningkatkan presentasi tersebut dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Hal ini penting bagi kemajuan UKI dan demi kemuliaan nama Tuhan, karena masih ada visi UKI yang harus kita capai pada tahun 2030 mendatang. Keluarga UKI yang mau bertumbuh. Jadi, sudahkah kita menyikapi hasil akreditasi perguruan tinggi APT Unggul tahun 2022 dengan semakin berintegritas dalam mengerjakan tugas, fungsi dan peran kita masing-masing, baik sebagai dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di UKI, demi menjadi universitas yang bermutu, mandiri, dan inovatif dalam bidang tridharma perguruan tinggi di Indonesia dan Asia sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2030? Sebagai dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di UKI, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bersih kelakuannya dan jujur kata-katanya, baik di mata Tuhan maupun juga manusia? Sebagai pimpinan UKI, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bisa dipegang kata-katanya dan dapat ditiru tingkah lakunya? Bila sudah, maka kita harus bersyukur pada Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan kita menjadi orang-orang yang berintegritas hingga hari ini. Sebab sesungguhnya godaan, bujukan, rayuan, dan tipu muslihat dari iblis dan dunia ini sungguh amat sangat banyak. Sebaliknya, bila kita masih belum atau kurang berintegritas, maka ambillah waktu sejenak untuk mengevaluasi diri di hadapan Tuhan tentang hal-hal apa saja dari antara kita yang seringkali membuat kita gagal, sembari berdoa memohon kekuatan dari Roh Kudus agar kita tidak lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami bila kami sebagai pimpinan UKI, dosen, mahasiswa dan tendik di UKI masih kurang memiliki dan menjaga integritas kami, baik dalam tugas belajar dan mengajar, serta selama kami bekerja di UKI, sehingga masih saja ada prodi, lembaga, biro, UPT, dosen, mahasiswa, dan tendik di UKI yang belum unggul, baik secara akademis maupun non-akademis. Kami sadar bahwa kami lemah, ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah dengan hasil APT UKI unggul, Roh Kudus menolong kami untuk mau berjuang membangun diri yang berintegritas, baik di hadapan Tuhan maupun manusia, di dalam maupun di luar UKI. Bentuklah kami, ya Tuhan, seturut kehendak-Mu, agar kami menjadi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang unggul di UKI, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan. Di dalam kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.